Halo, perkenalkan nama saya Karina Vita Krisanti dari PKPM Bestari, paket C kelas 12. Hari ini saya akan menunjukkan cara membuat pisang goreng sandwich. Yuk simak terus yuk pembuatannya sampai akhir. Dan untuk bahan-bahannya di sini ada vanili bubuk, bisa juga diganti vanili cair. Ada tepung terigu serbaguna, protein sedang, dan juga gula pasir, garam, tepung maizena, minyak goreng, pisang tentunya, meses coklat bisa diganti dengan coklat parut, keju cheddar, susu kental manis putih, dan juga susu kental manis coklat. Dan tidak lupa untuk balurannya tepung vanil atau tepung roti. Alat-alatnya sendiri ada gelas ukur, parutan keju, spatula untuk mengaduk adonan, sendok makan, sendok teh, pisau, saringan atau ayakan tepung, bertujuan untuk nanti mengayak tepung agar tidak ada yang bergelindir. Mangkuk untuk adonannya nanti, spatula penggorengan, dan tentunya juga saringan. Alas potong, wajan atau bisa pakai teflon. Jadi mana pemirsa, mudah bukan untuk membuatnya? Dan jangan lupa siapkan handuk atau pengelap tangan agar tetap higienis ya. Pertama, kita akan membuat bahan pelapisnya yang terdiri dari tepung terigu. Karena saya ingin membuat 3 resep sekaligus, maka tepung terigunya saya membutuhkan 300 gram, setara dengan 30 sendok makan. Kita masukkan. Kita ayak. Yang kedua, kita memerlukan tambahan tepung kembali, yaitu tepung maizena, sebanyak 60 gram atau setara dengan 6 sendok makan.
kita ayak kembali. Kemudian sisihkan dan juga siapkan kurang lebih 190 sampai 120. Langkah kedua, kita siapkan pisangnya terlebih dahulu. Kupas pisang dari kulitnya. Kan tangannya tetap bersih ya. Jangan lupa kulit pisangnya kita buang ke dalam tempat sampah. Setelah dipisahkan dari kulitnya, kita ambil satu dan kita belah menjadi dua, sama rata ya. Setelah dipotong menjadi dua, kita potong lagi di tengah-tengahnya, tapi ini jangan sampai terputus ya. Nah, seperti ini, jangan sampai terputus hingga seperti ini. Lakukan hingga sampai selesai ya. Ketiga ialah gula. Kita membutuhkan 9 sendok makan gula. Untuk bahan yang ketiga kita butuh garam. Kita membutuhkan sebanyak 1 sendok teh setengah, 1 sendok. Kita tambahkan setengah sendok. Dan yang terakhir ialah kita memerlukan 3 buah cup vanili kecil seperti ini. Kalau vanili cair bisa setara dengan 1 sendok teh. Kalau bubuk, kalau tidak ada yang seperti ini, kemasannya memerlukan kurang lebih 1 sendok teh. Untuk vanilinya dalamnya seperti ini ya. Jika teman-teman atau bapak ibu itu membuat satu resep, hanya cukup membutuhkan 1 cup ini aja ya, atau 1/4 sendok teh. Dan jangan lupa ya teman-teman, setelah selesai atau bila ada sampah, segera dibuang di tempat sampah agar tidak menimbun sampah ya, dan mengurangi kehigienisan dari masakan nanti. Dan yang terakhir ialah kita memerlukan air. Ini bisa diganti dengan susu UHT, namun saya memakai air saja.
Saya memerlukan kurang lebih 600 ml air atau secukupnya air, tergantung konsistensi adonannya. Kita kembali ke adonan terigu tadi. Campurkan tepung maizena yang sudah diayak tadi juga. Kemudian kita masukkan gula. Bagaimana pemirsa? Garam. Mudah bukan untuk membuatnya? Vanili bubuk. Kita aduk dulu. Setelah diaduk tepung terigunya dan juga bahan-bahan yang lain tadi, kita mulai masukkan air. Untuk memasukkan airnya sedikit demi sedikit ya, jangan langsung dimasukkan semua, agar nanti tidak terlalu encer ataupun terlalu kental. Bisa kita lihat adonannya masih seperti ini, berarti ini airnya masih kurang ya. Kita tambahkan air kembali. Dan konsistensi adonannya sampai seperti ini ya, tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Ini siap untuk digunakan menjadi bahan grafis. Habis ini kita akan sisihkan dulu. Sebelum kita sisihkan, jangan lupa adonannya kita saring terlebih dahulu ya, hingga agar nanti tidak ada adonan yang masih menggumpal. Kita saring. Dan setelah disaring ini, selain untuk menghindarkan dari adonan yang menggerilir, ini juga untuk berjaga-jaga agar kotoran-kotoran yang tercampur dalam gula pasir tidak ikut masuk ke adonannya ya teman-teman. Dan ini adonannya udah selesai untuk adonan balurannya. Jangan lupa ya teman-teman, setelah selesai menggunakan atau ada bekas sampah apapun, kita buang agar menjaga kehigienisan. Setelah selesai, kemudian kita ke proses untuk pembaluran pisang. Pertama-tama masukkan pisang ke dalam adonan tepung cair.
ditiriskan sebentar, kemudian tuangkan ke tepung panir. Kita baluri sambil agak ditekan-tekan ya, agar tepungnya merata dan menempel dengan sempurna. Seperti ini ya teman-teman. Sudah selesai semuanya, kita akan ke proses penggorengan. Panaskan minyak, tunggu hingga minyak panas ya. Setelah minyak panas, kita masukkan pisangnya. Goreng di api sedang saja ya, jangan terlalu besar. Kita balik. Goreng hingga kuning kecoklatan di dua sisi, dan tips jangan sering-sering untuk dibalik ya, karena agar pisangnya nanti tidak menyerap banyak minyak. Setelah kecoklatan, nanti kita akan saring. Sambil menunggu pisangnya matang digoreng, kita akan siapkan untuk bahan toppingnya ya.
susu kental manis, putih dan coklat ya. Goreng sandwich siap untuk dinikmati dan bisa dijual di pasaran ya. Untuk kekeringannya bisa dilihat sendiri. Kering banget ya. Itulah tutorial cara membuat pisau goreng sandwich. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih.